Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmat Putra Jayagula, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul analisis kemampuan proses. Analisis kemampuan proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Situasi yang menjadi bahan pertimbangan adalah proses produksi atau in control, tetapi produk yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi, atau proses produksi atau out of control, tetapi produk yang dihasilkan justru memenuhi spesifikasi. Dalam analisis kemampuan proses, ada dua asumsi penting yang digunakan, yaitu proses berada dalam batas kontrol atau in control, kemudian distribusi proses adalah distribusi normal. Alasannya, apabila proses tidak berada dalam batas pengendali statistik, maka proses tidak dapat diperkirakan kemampuannya dari sudut pelanggan. Kemudian, kemampuan proses diartikan sebagai variabilitas proses yang bukan disebabkan oleh sebab khusus. Dalam analisis kemampuan proses, dikenal adanya batas spesifikasi yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan, yang artinya apa yang diinginkan pelanggan terhadap produk atau layanan dianalisis dengan riset pasar dan dikombinasikan dengan perancangan produk. Batas spesifikasi sering disebut dengan batas-batas toleransi, meliputi batas spesifikasi atau batas toleransi atas. Dua, batas spesifikasi atau batas toleransi bawah. Analisis kemampuan proses digunakan untuk: pertama, memperkirakan seberapa proses akan memenuhi toleransi. Kemudian, membantu perancangan produk dalam memilih atau mengubah proses. Membantu dalam pembentukan interval untuk pengendalian interval antara pengambilan sampel. Kemudian, menetapkan persyaratan penampilan alat baru serta memilih di antara penjual yang bersaing. Kemudian, merencanakan urutan proses produksi apabila ada pengaruh interaktif proses pada toleransi. Pelaksanaan analisis kemampuan proses. Pelaksanaan analisis harus dilakukan hanya bila proses dalam batas pengendali statistik penyimpanan karena penyebab umum. Kemudian, jika diidentifikasikan adanya penyebab khusus, maka analisis kemampuan proses dihentikan dan dilakukan tindakan perbaikan terhadap kombinasi mesin, alat, metode, material, dan karyawan yang terkait. Cara pembuatan analisis kemampuan proses. Pertama, langkah-langkah analisis kemampuan proses, yaitu mengembangkan deskripsi mengenal proses yang dilakukan yang meliputi input, langkah-langkah proses, dan karakteristik kualitas outputnya. Deskripsi ini untuk mengembangkan model matematis yang menunjukkan dampak setiap variabel proses pada karakteristik kualitas. Dua, mendefinisikan kondisi proses untuk setiap variabel proses, meliputi penentuan nilai optimum atau tujuan setiap variabel proses. Ketiga, meyakinkan bahwa setiap karakteristik kualitas minimal memiliki satu variabel proses yang dapat digunakan untuk mengadakan penyesuaian dan perbaikan. Kemudian, menentukan apakah pengukuran kesalahan dilakukan secara signifikan. Kelima, menentukan apakah analisis kemampuan proses yang akan dilakukan memfokuskan hanya pada variabilitas atau juga pada kesalahan yang menyebabkan masalah kualitas. Keenam, merencanakan penggunaan control chart untuk mengevakuasi stabilitas proses. Ketujuh, mempersiapkan pengumpulan data termasuk ukuran sampelnya. Tujuan analisis kemampuan proses. Pertama, memprediksi variabilitas proses. Informasi ini berguna bagi perancang sebagai informasi penting mengenai batas-batas spesifikasi. Dua, memilih proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. Ketiga, merencanakan hubungan di antara proses yang berurutan. Keempat, menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. 5. Menugaskan mesin-mesin ke dalam kelas pekerjaan sehingga sesuai dengan pengujian yang dilakukan. Keenam, menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas serta memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kinerja kualitas untuk mesin-mesin yang ada. Manfaat analisis kemampuan proses. Pertama, menciptakan output yang seragam. Kemudian, kualitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Selanjutnya, membantu dalam membuat perancangan produk maupun proses. Selanjutnya, membantu dalam pemilihan pemasok yang memenuhi syarat, mengurangi biaya mutu total dengan memperkecil biaya kegagalan internal dan eksternal,
memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi, mengurangi variabilitas proses produksi, membantu dalam pembentukan interval untuk pengendalian interval antara pengendali sampel. Kemudian merencanakan urutan proses produksi apabila ada pengaruh interaktif proses pada toleransi. Selanjutnya, menetapkan persyaratan kinerja bagi alat baru. Batas spesifikasi versus batas kendali. Batas kendali versus batas spesifikasi. Batas spesifikasi atau toleransi, batas-batas kesesuaian unit-unit secara individu dengan operasi manufaktur atau jasa. Batas spesifikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan terhadap produk. Kemudian batas kontrol, yaitu mengidentifikasikan variasi yang antar subgroup. Batas spesifikasi atau batas toleransi, yaitu ditentukan oleh kebutuhan pelanggan, kemudian melalui analisis riset pasar plus perencanaan produk dan jasa. Selanjutnya, batas toleransi. Permasalahan, proses dalam batas pengendalian tetapi tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian proses di luar batas pengendalian tetapi memenuhi spesifikasi. Kondisi yang dapat terjadi yaitu batas spesifikasi versus batas kendari, yaitu BSP, BPB, BPA, dan BSA pada BP di antara PS. Kemudian BPB, BSB, BSA, dan BPA, BP di luar PS. Kemudian BP dan BS yang sama. Formulasi kemampuan proses. Kemampuan proses biasa diformulasikan dalam kurang lebih 3 sigma atau 6 sigma, di mana sigma menyatakan simpangan baku dari proses yang terkendali. Ini berarti dengan asumsi distribusi normal ada 99,73% produk berada dalam batas kurang lebih 3 sigma. Dengan menguantifikasi kemampuan proses, kita dapat menghitung kemampuan proses untuk dapat berpegang pada spesifikasi produk dengan keadaan terkendali. Kita lakukan analisis kemampuan proses dengan pertama, tiga teknik utama yang digunakan dalam analisis kemampuan proses, yaitu histogram analisis, kemudian grafik pengendalian, dan terakhir rancangan. Analisis kemampuan proses menggunakan histogram. Distribusi frekuensi dapat berguna dalam menaksir kemampuan proses. Paling sedikit 50-100 atau lebih observasi harus tersedia supaya histogram agak stabil sehingga dapat diperoleh taksiran kemampuan proses yang cukup dapat dipercaya. Langkah-langkah sebelum pengumpulan data. Yang pertama, memilih mesin yang akan digunakan, kemudian memilih keadaan proses. Ketiga, memilih operator yang mewakili, memantau dengan cermat proses pengumpulan data, dan catatlah urutan waktu tiap unit diproduksi. Analisis kemampuan proses menggunakan grafik probabilitas. Grafik probabilitas merupakan alternatif terhadap histogram yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk, pusat, dan penyebaran distribusi. Grafik probabilitas adalah grafik data peringkat terhadap frekuensi kumulatif sampel pada kertas khusus dengan skala tegak dipilih sedemikian hingga distribusi kumulatif yang dianggap berbentuk tertentu adalah garis lurus. Analisis kemampuan proses menggunakan grafik pengendali. Grafik pengendali sifat dan variabel keduanya dapat digunakan dalam analisis kemampuan proses. Bila mana mungkin grafik dan R harus digunakan sebab kedua grafik itu memberikan kekuatan yang lebih besar dan informasi yang lebih baik relatif terhadap grafik sifat. Tetapi grafik P dan grafik C atau keduanya berguna dalam menganalisa kemampuan proses. Teknik membuat menggunakan grafik ini diberikan dalam bab 5 dan 6. Ingat, untuk menggunakan grafik P, harus ada spesifikasi pada karakteristik produk. Grafik dan R memungkinkan kita mempelajari proses tanpa memperhatikan spesifikasi. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.